Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Mata kuliah pengantar analisis real Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Saya Amelia Sati Pradani dengan NIM 3 digit terakhir 020. Saya Adela Azra Fabiola dengan 3 digit NIM terakhir 038. Saya Fatia Zahrin Fikri dengan NIM terakhir 040. Saya Deviana Prisida Oktaviani dengan 3 digit NIM terakhir 042. Jadi di sini kami akan membahas mengenai penyelesaian soal-soal ONMIPA terkait analisis real. Selamat menyimak. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai soal ONMIPA tahun 2018 mengenai materi barisan dan juga deret. Di sini dalam soal diketahui fungsi f mempunyai turunan yang kontinu pada interval a sampai b. Nah, jika fa sama dengan fb sama dengan 0 dan integral dari fx dikuadratkan dx dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan 1, tunjukkan bahwa integral dari x kuadrat dikali f aksen x dikuadratkan dx dengan batas bawah a dan batas atas b itu lebih dari sama dengan 1/4. Baik, di sini untuk pembahasannya terlebih dahulu akan ditunjukkan bahwa integral dari x dikali fx dikali f aksen x dx dengan batas bawah a dan batas atas b itu sama dengan negatif 1/2. Nah, dengan integrasi parsial maka diperoleh bahwa integral dari x dikali fx dikali f aksen x dx dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan 1/2 dikali x dikali fx dikuadratkan dikurangi dengan integral dari 1/2 dikali fx dikuadratkan d. Nah, baik, karena dalam soal diketahui bahwa FA sama dengan FB sama dengan 0 dan integral dari fx dikuadratkan dx dengan batas bawah a dan batas atas b itu sama dengan 1, maka diperoleh integral dari x fx f aksen x dx dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan 1/2 dikali 0 dikurangi 1/2. Maka dari perhitungan ini diperoleh bahwa integral dari x fx f aksen x dx dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan negatif 1/2. Dengan ketaksamaan Cauchy diperoleh bahwa 1/4 sama dengan negatif 1/2 dikuadratkan sama dengan integral dari x dikali fx dikali f aksen x dx dengan batas bawah a dan batas atas b yang dikuadratkan akan kurang dari sama dengan integral dari fx dikuadratkan dx dengan batas bawah a dan batas atas b dikali dengan integral dari x dikali f aksen x yang dikuadratkan dx dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan 1 dikali integral dari x kuadrat dikali f aksen x yang dikuadratkan dx dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan integral dari x kuadrat dikali f aksen x dikuadratkan dx dengan batas bawah a dan batas atas b. Nah, jadi terbukti bahwa integral dari x kuadrat dikali f aksen x dikuadratkan dx dengan batas bawah a dan batas atas b lebih dari sama dengan 1/4. Kemudian untuk soal selanjutnya, yaitu selidiki kekonvergenan barisan bilangan asli real xn dengan x1 sama dengan 1 dan xn plus 1 sama dengan xn kuadrat plus 2 dibagi dengan 2xn dengan n lebih dari sama dengan 1. Untuk pembahasannya, akan ditunjukkan bahwa barisan tersebut konvergen dengan menunjukkan bahwa ekor barisan xn plus 1 adalah barisan turun yang terbatas di bawah oleh bilangan real akar 2. Peninjauan ekor barisan tersebut karena pada dasarnya barisan xn secara keseluruhan bukan merupakan barisan yang monoton. Sebelumnya, sudah jelas bahwa suku-suku barisan tersebut adalah tak negatif. Kita dapat membuktikannya dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Kemudian kita peroleh bahwa akar dari xn dikalikan dengan akar 2 itu kurang dari sama dengan akar dari xn kuadrat ditambah akar 2 dikuadratkan dibagi dengan 2, ekuivalen dengan xn kuadrat dikalikan akar 2
kurang dari sama dengan xn kuadrat ditambah 2 dibagi 2, ekuivalen dengan akar 2 kurang dari sama dengan xn kuadrat ditambah 2 dibagi dengan 2xn sama dengan xn plus 1. Oleh karena itu, diperoleh bahwa ekor barisan xn plus 1 adalah barisan yang terbatas di bawah oleh akar 2. Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa ekor barisan tersebut merupakan barisan yang monoton turun. Perhatikan juga bahwa untuk setiap n elemen bilangan asli, berlaku xn plus 2 dikurangi xn plus 1 itu sama dengan xn plus 1 dikuadratkan ditambah 2 dibagi dengan 2xn plus 1 dikurangi xn plus 1. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, kita peroleh xn plus 1 dikuadratkan ditambah 2 dikurangi 2xn plus 1 dikuadratkan dibagi dengan 2xn plus 1 sama dengan negatif xn plus 1 dikuadratkan dikurangi 2 ditambah 2 dibagi dengan 2xn plus 1. Karena xn plus 1 lebih dari sama dengan akar 2, maka xn plus 1 dikuadratkan lebih dari sama dengan 2 dan negatif xn plus 1 dikuadratkan plus 2 itu kurang dari sama dengan 0. Akibatnya, kita peroleh bahwa negatif xn plus 1 dikuadratkan ditambah 2 kemudian dibagi 2xn plus 1 itu kurang dari atau sama dengan 0. Karena itu, berdasarkan teorema konvergensi barisan monoton, diperoleh bahwa xn plus 1 merupakan barisan yang konvergen. Karena xn plus 1 adalah subbarisan dari barisan xn, maka berdasarkan sifat ekor barisan dan kekonvergenan, diperoleh bahwa barisan xn konvergen. Misalkan bahwa x sama dengan limit xn dengan n mendekati tak hingga, maka x sama dengan x kuadrat ditambah 2 dibagi dengan 2x, yang berakibat bahwa x sama dengan plus minus akar 2. Karena barisan tersebut terdiri dari suku-suku positif, maka haruslah x sama dengan akar 2, jadi barisan xn konvergen dengan titik konvergensi akar 2. Soal selanjutnya adalah soal ONMIPA tahun 2011 nomor 8. Soalnya yaitu tentukan nilai dari limit K mendekati tak hingga dari 1 per K pangkat K, sigma n pangkat K dari n sama dengan 1 sampai K. Untuk pembahasannya, langkah pertama adalah kita memasukkan faktor 1 per K pangkat K ke dalam sigma. Nah, hal ini berdasarkan sifat distributif sigma, yaitu C sigma AN itu akan sama dengan sigma CAN. Nah, hal itu jika ditulis juga akan ekuivalen dengan limit K mendekati tak hingga sigma N per K dipangkatkan dengan K dari N sama dengan 1 sampai K. Kemudian selanjutnya yaitu sigma kita uraikan ke dalam bentuk penjumlahan biasa. Jadi misalnya jika N sama dengan 1, maka bentuknya 1 per K dipangkatkan dengan K. Jika N sama dengan 2, maka didapatkan 2 per K dipangkatkan dengan K. Seterusnya sampai N sama dengan K, yaitu didapatkan K per K dipangkatkan dengan K. Nah, hal ini berdasarkan yaitu sifat ekspansi. Selanjutnya tadi kan kita sudah mendapatkan hasil ini pada slide sebelumnya. Kemudian setiap pecahan itu ditulis dalam bentuk K min M per K sama dengan 1 min K per M per K. Nah, misalnya di sini K min 1 per K itu jika diubah ke dalam bentuk 1 plus min 1 per 1 plus min 1 per K, maka ini akan dipecah menjadi K per K dikurangi 1 per K, maka akan didapatkan 1 plus negatif 1 per K dipangkatkan dengan K. Nah,
ini semuanya diubah sampai bentuknya nanti 1 plus negatif K per K dipangkatkan dengan K. Akibatnya diperoleh limit K mendekati tak hingga dari 1 plus negatif 1 per K dipangkatkan dengan K sampai 1 plus negatif K per K dipangkatkan dengan K. Untuk bentuknya di sini dibalik karena K per K itu 1 dan dipangkatkan dengan K itu 1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menggunakan limit eksponensial berdasarkan hasil yang sudah diketahui, yaitu limit X mendekati tak hingga dari 1 plus X per K dipangkatkan dengan K itu akan sama dengan E pangkat X. Dengan memilih X yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya, diperoleh limit dari 1 plus 1 negatif 1 per K dipangkatkan dengan K itu akan sama dengan E pangkat negatif 1. Nah, hal itu dan seterusnya kita hitung sampai 1 plus negatif K per K dipangkatkan dengan K, sehingga limit sebelumnya itu berubah menjadi 1 plus E pangkat negatif 1, 1 plus E pangkat negatif 2, plus E pangkat negatif 3 dan seterusnya. Nah, berdasarkan example 3.3.3.6 sekarang diperoleh yaitu deret 1 plus E pangkat negatif 1 plus E pangkat negatif 2 plus E pangkat negatif 3 dan seterusnya. Nah, deret ini merupakan deret geometri dengan A sama dengan 1 dan R sama dengan E pangkat negatif 1. Nah, karena mutlak dari E pangkat negatif 1 itu kurang dari 1, maka deret tersebut itu konvergen. Kemudian dengan menggunakan rumus dari jumlah deret geometri tak hingga, yaitu sigma AR pangkat N dari N sama dengan 0 sampai tak hingga itu akan sama dengan A per 1 min R, maka diperoleh 1 plus E pangkat negatif 1 plus E pangkat negatif 2 plus E pangkat negatif 3 dan seterusnya itu akan sama dengan 1 per 1 plus E pangkat negatif 1 dan itu akan ekuivalen dengan E per E min 1. Jadi nilai dari limit N mendekati tak hingga 1 per K pangkat K sigma N pangkat K dari N sama dengan 1 sampai K didapatkan yaitu E per E kurangi 1. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas soal on MIPA tahun 2017 nomor 3 bagian pertama. Oke. Soal nomor 3, diketahui bahwa AN adalah barisan bilangan real positif yang memenuhi sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga dari AN kurang dari tak hingga. Nah, kita diminta untuk mencari nilai dari limit N pangkat min 1 dari kuadrat sigma K sama dengan 1 hingga N akar AK di mana N-nya ini menuju tak hingga. Langkah pertama, kita analisis kondisi yang diberikan terlebih dahulu. Kita perhatikan bahwa karena AN adalah barisan bilangan real positif, maka deret sigma AN bersifat monoton naik. Kemudian, karena deret tersebut monoton naik dan nilainya terbatas, di mana artinya konvergen ke suatu nilai yang kurang dari tak hingga, maka kita dapat simpulkan bahwa barisan AN adalah barisan yang konvergen dan limitnya haruslah 0. Oke, langkah selanjutnya kita akan menentukan barisan uji. Nah, karena soal ini itu bersifat isian singkat, maka kita bisa gunakan trik, yaitu memilih barisan khusus yang memenuhi syarat di mana konvergen ke 0 dan deretnya konvergen. Kita pilih barisan AN sama dengan 1 per N pangkat 4. Mengapa pilihan ini dikatakan valid? Karena sigma 1 per N pangkat 4 merupakan deret P series di mana P-nya adalah 4 yang lebih dari 1 sehingga dikatakan konvergen. Dan jelas bahwa AN itu mendekati 0 di saat N itu mendekati tak hingga.
Untuk langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai limit bagian pembilang ya. Dengan pilihan tadi, di mana AN sama dengan 1 per N pangkat 4, maka nilai akar AK itu adalah 1 per K pangkat 2. Oke, kita hitung limit dari kuadrat sigma K sama dengan 1 hingga N dari akar AK, di mana N-nya menuju tak hingga, sama dengan limit kuadrat dari sigma K sama dengan 1 hingga N dari 1 per K kuadrat, di mana N-nya menuju tak hingga. Nah, kita tahu dari hasil deret Bessel yang terkenal bahwa sigma K sama dengan 1 hingga tak hingga dari 1 per K kuadrat itu nilainya adalah pi kuadrat per 6. Sehingga limitnya menjadi kuadrat dari pi kuadrat per 6. Hasilnya, karena pi kuadrat dikuadratkan hasilnya pi pangkat 4, dan 6 dikuadratkan hasilnya 36. Maka nilainya pi pangkat 4 per 36. Oke, kita akan menghitung limit keseluruhannya. Jadi, nilai limit dari N pangkat min 1 dari hasil kuadrat sigma K sama dengan 1 hingga N dari akar AK, di mana N-nya menuju tak hingga, itu akan sama dengan limit kuadrat dari sigma K sama dengan 1 hingga N akar AK, di mana N-nya menuju tak hingga, dibagi dengan limit N, di mana N menuju tak hingga. Nah, pembilangnya adalah nilai terbatas, yaitu pi pangkat 4 per 36, sementara penyebutnya yaitu N menuju tak hingga. Sehingga secara keseluruhan, nilai limit ini itu adalah pi pangkat 4 per 36 dibagi dengan tak hingga, yang hasilnya adalah 0. Jadi penyelesaian untuk soal ini adalah 0. Jadi itu tadi pembahasan soal-soal MIPA terkait analisis real. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.